Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis, analisis tindak tutur kami. Ini anggota kelompok kami terdiri dari Indah Stuti Tias, Nurhaliza Oktaviani, saya sendiri Nurul Famaditsa, Taufikur Rahman Maulana, serta yang terakhir Sarah Hamalia. Latar belakang penelitian kami kali ini adalah pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo kini tengah menjadi sorotan di Indonesia. Hajatan negara. Guna merayakan pernikahan Kaisang Pangarep yang diselenggarakan di Yogyakarta tersebut mengundang banyak tamu-tamu penting seperti para menteri, keluarga Kesultanan Yogyakarta, hingga artis-artis ibu kota. Hal ini banyak diliput oleh para media, bahkan banyak media yang melakukan siaran live streaming untuk mengabarkan situasi di lokasi acara tersebut. Salah satu media yang melakukan siaran mengenai acara ini adalah CNN Indonesia. CNN Indonesia sendiri ialah sebagai salah satu jaringan televisi berita Indonesia yang membahas seputar politik hingga gaya hidup, menayangkan berita pernikahan putra Presiden Joko Widodo dengan menggunakan video berita berdurasi kurang lebih selama 14 menit yang berisikan potongan wawancara dengan dua orang menteri yang hadir dan turut menjadi panitia pada pernikahan tersebut. Selanjutnya itu adalah pendahuluan. Tindak tutur adalah suatu tuturan atau ujaran yang merupakan satuan fungsional dalam komunikasi. Dalam Recarpa tahun 1993. Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua orang ahli filsafat yang bernama John Austin dan John Searle pada tahun 1960-an. Menurut Austin, tindak tutur terbagi menjadi tiga, yaitu tindak lokusi atau locutionary act, tindak ilokusi atau illocutionary act, dan tindak perlokusi atau perlocutionary act. Teori yang kami angkat itu adalah teori menurut Shirley. Menurut Shirley, pada Widiawati tahun 2020, di halaman 20-21, tindak tutur ilokusi ini dapat digolongkan dalam aktivitas bertutur ke dalam 5 macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatifnya sendiri. Kelimanya dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada asertif, yaitu berfungsi untuk menjelaskan atau menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau apa adanya. Tindak tutur asertif digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu menyatakan atau memberitahukan, menyarankan, membanggakan, menuntut, dan melaporkan. Yang kedua ada directive, yaitu ilokusi yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan mitra tutur. Ilokusi direktif seperti larangan, memesan, memerintah, memohon atau meminta, memberi nasihat, dan merekomendasikan. Yang ketiga ada deklaratif, yaitu ilokusi yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan. Misalnya mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan memaafkan. Ilokasi deklaratif ini merupakan kategori tindak ujar yang sangat khusus karena biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan. Yang keempat ada komisif, yaitu tindak tutur yang penuturnya terikat pada suatu tindakan di masa depannya. Misalnya menjanjikan, bersumpah, menyatakan kesanggupan, menawarkan, dan bernazar. Tindak tutur komisif berfungsi menyenangkan. Penutur penutur ini harus tulus dan ikhlas dalam melakukan tuturannya. Yang kelima, yaitu ada ekspresif, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, mengecamkan, mengecam, memuji, membela, berbelasungkawa, mengeluh, menyanjung, menyalahkan, menuduh, dan mengkritik. Selanjutnya ada video kita. Bisa kita lihat dulu. Juga akan hadir di tengah-tengah kita. Sudah ada dia yang juga akan bergabung. Ya. Monggo Pak. Ya, halo. Ya. Ada Pak Kato. Yang juga sudah juga akan hadir di tengah-tengah kita. Ada analisis dialog pertama, khususnya pada kalimat Pak, monggo Pak, yang disampaikan oleh MC perempuan. Ditemukan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi dalam tuturan tersebut adalah tuturan Pak, monggo Pak oleh MCI ketika meminta narasumber untuk naik ke panggung. Hal ini menyebabkan tindak
tutur ilokusinya menjadi Pratikno dan Pak Basuki untuk naik ke panggung bersama mereka. Jenis ilokusi ini merupakan ilokusi direktif. Kemudian, efek dari tuturan tersebut, yaitu tindak tutur perlokusinya, adalah membuat mitra tutur naik ke panggung untuk melakukan wawancara dengan kedua penutur yang berperan sebagai host. Selanjutnya ada video temuan kita yang kedua. Kemarin Bapak sudah bikin heboh waktu kemarin Bapak sudah bikin heboh waktu foto bersama setelah akad nikah kemarin di Jogja. Ayo kita foto akad nikah, tetapi semuanya dibilang harus sama-sama berteriak. Berarti ini sudah ada Pak. habis apa ijab kabul. Ya. Pas saya kelihatan tegang gitu. Begitu saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jangan kalau hari ini Karena dialog temuan kedua, khususnya dalam tuturan "Ayo kita foto akad nikah, tapi semuanya harus sama-sama berteriak sah", dapat ditemukan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Tindak tutur lokusi yang ada dalam percakapan tersebut adalah tuturan "Ayo kita foto akad nikah, tapi semuanya harus sama-sama berteriak sah" oleh Pak Pratikno sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bas sebagai penutur ketika akad nikah Mas Kaisang di Jogja. Sedangkan tindak tutur ilokusi yang disampaikan oleh penutur yakni berupa kalimat perintah untuk mengatakan kata sah ketika foto bersama. Adanya kalimat perintah tersebut menjadikan tuturan ini termasuk dalam jenis ilokusi direktif. Selain itu, penutur melakukan tuturan tersebut dengan intensi untuk menenangkan Mas Kaisang yang pada saat itu terlihat gugup. Lalu ditemukan pula tindak tutur perlokusi, yakni para hadirin yang ada pada kegiatan tersebut berteriak sah. Hal ini juga menimbulkan efek terhadap Mas Kaisang yang awalnya merasa gugup menjadi lebih tenang dan lega. Selanjutnya ada video temuan kita yang ketiga. Kalau ini tadi sebenarnya masih Pak Kaisang masih Pak Menteri berkenan. Ya. Dengan saya langsung nembak. kata-katanya Pak. Karena jadi pokoknya Pak Basuki jadi saksi. Siap. Basa-basi. Bentuknya Kalau ini tadi sebenarnya masih Pak Kaisang Yang terletak di sebelah kiri merupakan transkrip dari potongan wawancara tersebut. Pada dialog temuan 3 yang disampaikan oleh Mas Kaisang kepada Pak Basuki yang kemudian disampaikan lagi oleh Pak Basuki di dalam satu wawancara, terdapat 3 unsur dari tuturan tersebut, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tuturan dari dialog yang disampaikan Kaisang kepada Pak Basuki, yakni Pak Basuki, pokoknya Pak Basuki jadi saksi untuk pernikahan saya, merupakan tindak lokusi. Tuturan tersebut juga merupakan tindak ilokusi sebab merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Maksud dari tuturan tersebut adalah memerintahkan Pak Basuki untuk menjadi saksi di acara pernikahan Kaisang. Tindak tutur tersebut termasuk ke dalam tindak tutur direktif karena berfungsi untuk memerintah dengan ditambah penegasan diksi pokoknya. Tuturan perintah tersebut menghasilkan efek kepada Pak Basuki selaku mitra tutur, yakni menyanggupi perintah yang disampaikan oleh Kaisang yaitu penutur dengan cara hadir dan menjadi saksi nikah di acara pernikahan yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk ke dalam perlokusi. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada penelitian kali ini, kami menemukan 3 analisis tindak tutur yang dituturkan oleh narasumber serta MC pada video wawancara CNN Indonesia. Terdapat 1 kalimat pemohon serta 2 kalimat perintah sebagai berikut. Analisis kami terdiri dari 3 tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan yang terakhir ada perlokusi. Tindak ilokusi yang dominan muncul ialah tindak tutur direktif yang menitik beratkan pada memberi perintah. Serta tindak tutur direktif memberikan efek pada mitra tutur yang menghasilkan tindak perlokusi seperti naik ke atas panggung saat dipinta atau dipersilakan, turut mengucapkan kata sah pada saat berfoto bersama, serta menjadi wali pernikahan Mas Kaisang itu sendiri.
Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.